tahun 98 itu kan dicabut itu karena Inpres. reformasi, ya. Ada Inpres mencabut Inpres. Pupuk tidak lagi lewat KUD. Terus kemudian beli gabahnya Bulog tidak harus lewat KUD dan sebagainya. Nah, mati surinya KUD ini sekarang dengan ide Kopdes ini, apakah ini maksudnya untuk menghidupkan itu kan gitu. Pupuk waktu itu kalau ada yang terlambat sekarang ini aja, zaman dulu nggak ada yang namanya pupuk terlambat, Mas. Mungkin bisa dibedil, Pak Harto kan tentara. Kalau nyalurin pupuk aja nggak becos gitu kan. Terus kemudian muncul lagi ada yang namanya gerakan kredit dinian atau koperasi kredit. Itu dibangun oleh Pak Teralbreh. Salah satu kuratornya itu adalah Pak Margono, kakeknya Pak Prabowo. Udahlah, nggak usah ditutup-tutup, itu kan BUMN itu kan banyak kan jadi kayak bisnis birokrat gitu kan. Menteri Koperasi itu sudah ditugaskan oleh undang-undang untuk membubarkan koperasi papan nama sama rentenir baju koperasi. Dan antara sebagai super holding untuk yang BUMN. Kenapa tidak ada perintah bangun itu super holding koperasi di Indonesia? Kamu kelola, saya angkat jadi CEO. Saya pengen taruhan sama Pak Rosan akan akseleratif mana gitu. Saya bisa melipat gandakan uang itu akan lebih cepat karena apa? Ada responsibility rakyat. Ekonomi kita secara konstitusi jelas demokrasi ekonomi. Economic demokrasi itu people participation. Where's the people participation in your business now? Memang koperasi berkembang di negara lain yang tidak cuma di Indonesia. Dan Bung Hatta sudah memberikan koridor juga. Bahwa ekonomi yang ujung jangan jadi pangkal, yang pangkal jangan jadi ujung. Artinya apa? Ekonomi domestik, pangan sama energi ini yang menjadi basis. Kita jangankan energi, pangan aja koperasi tidak berperan ya, relatif pernah berperan di KUD. Nah kalau energi kan kayaknya peran koperasi nyaris nggak ada tuh, Mas. Nggak ada. Nyaris nggak ada ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini saya kedatangan tamu, kawan. Dia suka ngaku murid saya, padahal saya juga murid dia. Kami saling belajar. Seorang tokoh yang dikenal sebagai pemikir koperasi, intelektual koperasi, dan menurut saya yang paling hormati adalah dia sebetulnya adalah pejuang koperasi. Nah, selamat datang Mas Suroto. Halo. Nah, ini Mas Suroto. Guru saya. Jadi Mas Suroto ini saya akan ngajak beliau bincang. Mungkin dipicu oleh karena ini masih nih sampai hari-hari ini tadi masih rame tentang akan adanya koperasi desa merah putih. Tapi tentu nanti kalau bicara satu kasus begini kita akan kemana-mana ya. Jadi kira-kira izin saya mengantarkan dulu kenapa yang mau kita diskusikan ini. Pertama itu asalnya saya lihat di media itu koperasi desa merah putih itu adalah terkait soal MBG saja asalnya waktu diutarakan. Jadi karena pengen menjadi infrastruktur yang menunjang MBG. Direncanakan dibentuk 3 Maret. Nah, lalu katanya tanggal 6. Jadi berturut-turut ini Mas. Ini penglihatan di media, tentu ahli koperasi nanti bisa mungkin ada cerita di balik berita ini. Ada 70.000 yang mau dikenal tanggal 6 Maret. Lalu ditambah lagi ada keterangan hari-hari yang sama ini. Jadi 3, 6, 7 sampai hari-hari ini tadi katanya mau ada 70.000 masing-masing 5 triliun dimodali, lalu 350 triliun. Nah baru belakangan nih tidak MBG saja. Ada gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha, gerai klinik. Kalau saya baca semua ya sudah unit usaha yang lain ini bubar aja semua ikut sini aja. Tapi enggak bercanda, tapi silakan lah. Nah, kita sebagai orang koperasi seneng sih kalau ada begitu. Nah ini infografis yang dimuat antara tapi memang dari kementerian. Jadi ada latar belakang, tapi sudah tidak disebut-sebut lagi soal MBG. Pokoknya ini untuk mengentaskan kemiskinan. Targetnya 70.000, 80.000 koperasi karena desa ya. Nah, ini penjelasan belakangan juga. Bisa membangun koperasi baru, bisa merevitalisasi koperasi yang ada, bisa mengembangkan koperasi modal 5 miliar. Ada pelatihan hari ini tadi malam tadi kayaknya diberitakan mau ada pelatihan 210.000 orang untuk menjadi koperasi desa ini. Kita berdua ini kan ikut pelatihan koperasi, dipikir gampang cari 250.000 untuk menikmati koperasi. Tapi ya itu suatu soal lah. Nah macam-macam itu ya itu bisnis yang dikelola. Jadi bahkan ada unit usaha simpan pinjamnya juga loh. Jadi ini entah kemana-mana ini. Jadi tapi sebenarnya kalau sejauh berita yang saya lihat awalnya itu soal MBG saja.
Kemudian mungkin setelah dibicarakan, wah ini menarik. Tapi kesan saya yang terutama, ini tidak atas dasar kajian teknokratis ya. Istilahnya kalau undang-undang itu kan harus ada naskah akademisnya. Jadi ide yang, ya kita tidak bicara ide ini bagus atau enggak, nanti silakan. Nah, dengan latar belakang itu kita mau pelan-pelan Mas Suroto memberikan pandangan ya, insight terhadap ini. Pertama dulu, apa sih penglihatan Mas Suroto terhadap ide koperasi desa merah putih itu? 70.000. 70.000, 70 sampai 80 loh malah. Ya. Jadi gini Mas Awal, dan antara kan dibentuk oleh undang-undang yang sangat kuat sekali. Iya betul. Super otoritatif. Iya betul. Presiden as CEO kan. Iya. Terus kemudian uangnya jelas karena ini konsolidasi kan. Ya, dari tinggal menggabungkan. tinggal gabungkan gitu. Tapi bunyinya udah Adalah mengkonsolidasi itu. 10.300 triliun aset BUMN. Ya. Terus lembaganya PP-nya bahkan dirilis barengan sama undang-undang. Terus kenapa kemudian muncul Kopdes, koperasi desa gitu kan? Bagus nih sudut pandangnya. Iya, jadi koperasi desa ini undang-undang koperasi itu sejak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi karena ada judicial review dulu dari masyarakat kan. Terus kan dibatalkan tuh undang-undang itu tahun 2014. Yang undang-undangnya nomor 17 tahun 2012 dibatalkan tahun 2014. Artinya kembali ke yang lama. Kembali yang lama ini kan sebetulnya anomali karena perintahnya amar putusannya MK itu adalah disuruh membuat undang-undang. Nah, sampai hari ini undang-undangnya belum jelas. Artinya kita masih koperasi ini masih pakai undang-undang jadul 92 itu. 92 ya. 92 kan gitu. Ya, ada revisi di beberapa omnibus. Seperti omnibus Cipta Kerja terus yang omnibus nyangkut omnibus juga di PPSK itu. Yang penguatan dan pengembangan sektor keuangan itu kan masuk juga di situ yang rame-rame ribut waktu itu dengan OJK, koperasi mau ditarik ke OJK dan sebagainya. Nah, lalu bukan hanya aspek regulasi, terus kemudian duitnya ini langsung dari presiden kan bilang, oh, ini duitnya pakai dana desa gitu. Saya nggak tahu, mungkin juga punya analisis analisis mungkin pandangan mata atau apa dari presiden melihat ini kok BUMDes ini kok nggak bergerak gitu. Jangan-jangan alokasinya kebanyakan di sektor infrastruktur desa atau apa gitu. Mungkin presiden punya pandangan begitu dan punya ledakan ide kan gitu. Wah ini koperasi desa gitu. Nah itu kalau dilihat ini yang satunya ini kan baru abstraksi gagasan gitu. Tapi yang Danantara ini real, udah ada dasar hukumnya dan super power. Dan yang teman-teman nggak tahu nih kan, Danantara ini kan juga sebenarnya per se aset per se kita yang melekat ke hak konstitusional kita itu sekarang dengan undang-undang BUMN atau Danantara ini kan kita diambil alih semua nih kan. Artinya asetnya real ini ada di tangan Pak Prabowo. Iya, benar. Koperasi 70 triliun alokasi dana desa per tahun yang itu sebenarnya penggunaannya selama ini kebanyakan untuk infrastruktur desa. Terus ini masih suruh berebut lagi sama Kopdes, makanya kan teriak semua kan teman-teman. Ini di lapangan kan teman-teman aktivis desa, teman-teman kepala desa ini kan ribut di situ. Minta klarifikasi ke Pak Menteri Koperasi, minta keterangan dari Pak Tito Karnavian, Mendagri apa segala. Ini kan kayak diadu domba, Mas. Udah pepesan kosong. Ngadu domba rakyat lagi. Sementara yang ini apa? Karena ini sudah ada yang existing ya dalam hal koperasi ini. Dan kalau kita mau ngomongin secara aristokratif itu kalau namanya mau membangun koperasi yang benar, jumlah koperasi itu tren di negara maju itu semakin turun jumlahnya. Tapi kapasiti bisnisnya, kapasiti layanannya, jumlah anggotanya yang semakin meningkat. Jumlah anggota dan layanannya yang meningkat ya. Betul. Nah ini kan trennya malah pengennya nambah jumlah koperasi. Kalau seperti ini Mas, itu kan sama waktu zaman sebelum-sebelumnya kan Orde Baru juga nambah koperasi. Terus kemudian waktu yang meledak
paling banyak itu waktu zaman Pak Adi Sasono, Ya. Pak Habibie itu. Ya. Dengan adanya dulu apa namanya Kredit usaha tani akhirnya KUT. disuruh minta koperasi buat bikin koperasi. Itu naiknya 100% jumlah koperasi, Mas. Iya. Ini kan sama. Iya, ya. Dengan stimulan KUT itu naik dari 48.000 jadi 98.000. Waktu itu ya. Waktu itu. Tahun 98, satu Iya, tahun. Iya, 1 tahun. Artinya sama kan kasusnya Iya, nanti dengan orang koperasi buat anu ember lah ya, ini mau ada air mengalir. jadi bikin ember. Bikin ember. Teman-teman aktivis ditarik, banyak juga yang kawan-kawan kita mau sampai Iya, keseret-seret iya. kemana-mana kan gitu. Nah artinya ini apa ini? Jadi ketika ngomong tentang statistik rakyat yang paling banyak, kok bunyinya kayak gini gitu loh. Duitnya nggak jelas, terus kemudian diadu domba. Oke. Ini kan kayak ini rakyat suruh rebutan tulang kering, sementara yang ini daging basah nih. Iya. Ini orang nggak tahu apa-apa nih. Ini perspektif saya agak sedikit Iya, aneh ya Mas, iya. mungkin Ini berbeda. bagus ini biar ini. Tapi supaya teman-teman ini juga punya pengantar bahwa Iya. problem kebangsaan kita ini sebenarnya kan soal-soal ekonomi. Iya. Nah kalau permainan mafioso dan kemudian rakyat jelata ini apa nggak ada sambungannya, ini kan juga keterlaluan banget. Artinya begini, pikir saya loh Mas, pikir saya koperasi nggak harus 70.000, tapi ada perintah bahwa seluruh koperasi di Indonesia akan saya alokasikan misalnya apa total kredit Himbara misalnya, rasio kreditnya akan saya salurkan 60% ke sana, saya yang ngarahin gitu. Kan SCCO kan bisa presiden ya. Entah urusan Basel 1 2 3-nya itu urusan anu lah. Tapi kan ada otoritas siapa si presiden di sini, SCCO dari Danantara sebetulnya kan. Yang tentunya ini apa bikin saya bertanya-tanya gitu loh Mas. Kenapa kok begini cara bangunnya gitu loh koperasi ini mengulang-ulang kan gitu, mengulang-ulang masa lalu yang sudah sebetulnya kita tahu koperasi itu kalau dibangun dari atas itu sudah pasti. Ya, ini kuncinya ya, bahwa Mas Suroto, saya baca beberapa tulisan beliau ini bahwa sangat menekankan koperasi itu kan semangat utamanya adalah si anggota kan, anggota yang merasa memiliki kepentingan bersama dan bisa melakukan perjuangan bersama membangun koperasi kan. Nah lalu pemerintah dalam hal ini kan membuat hal itu termudahkan, kira-kira gitu lah iklimnya kan. Nah yang di mana-mana sukses kan begitu. Lah ini mau yang dibangun dari atas, ini kan kelihatannya kita sudah berkali-kali gagal yang sifatnya top down begitu ya. Sebetulnya koperasi itu kan sebetulnya swasta. Dia Iya, nature iya, dari nature. bisnisnya itu adalah menjawab kebutuhan. Ya kalau ada orang merasa butuh, Kalau merasa ada demand ada market. Iya. Nah ini kalau dia sudah di-create demand-nya melalui policy, Iya. government policy itu kan mengandung apa Mas? Mengandung kekuasaan dan uang biasanya kan. Dan itu biasanya itu cenderung korup juga kalau kekuasaan ditempel sama uang itu kan. Nah maksud saya begini loh, itu ada potensi moral hazardnya yang Ada harus potensi, diantisipasi. ya. Dan itu sudah terbukti bolak-balik kan seperti itu Mas. Iya. Artinya kita ini gimana ini kalau bangunnya seperti ini? Jangan-jangan yang kita ini memang ya tadi yang seperti Mas Awalil bilang, jadi akademik discourse-nya tidak dilakukan, Iya. terus kemudian kita itu rajin-rajin merespon masalah-masalah yang serius soal rakyat, soal kemiskinan itu dengan cara-cara reaktif seperti ini gitu. Ya, nah kita kunci dulu nih dari penjelasan Mas Suroto yang menurut saya harus digarisbawahi. Ini ada dua topik yang berurutan, ya, tidak bersamaan tapi nyaris berurutan. Pertama Danantara yang bicara soal uang yang banyak, bicara Regulasi yang kuat. nah tetapi pada saat bersamaan memang dia terdukung ya. Terdukung ini bukan berarti positif atau negatif, tapi prinsipnya dia lalu ada payung hukumnya yang kuat, ada undang-undang, ada segala macam tersiapkan detail. Kantornya udah jadi. Kantornya sudah jadi. Yang kedua bahwa yang terlepas dari plus minusnya yang dilakukan adalah mengkonsolidasikan yang sudah ada. Jadi barangnya sudah ada asetnya BUMN, ada keuntungannya BUMN dikonsolidasikan. Nah, kemudian yang ketiga kelihatan sekali upaya untuk operasionalnya itu terlepas banyak kritik, itu kelihatan ada urut-urutannya kan, merampungkan ini. Pada saat koperasi desa ini dilemparkan idenya, bahkan boleh dong secara nakal. Jangan-jangan ini biar merasa nggak enak aja ini bahwa kok pemerintahan makin ke arah
kapitalis dengan mengembangkan dan lantara, kita harus juga kembangkan koperasi. Ini bisa saja kita punya dugaan begitu kan. Tetapi kita lepas itu dulu dugaan. Tadi Mas Suroto sudah menjelaskan bahwa si koperasi desa ini sejauh ini dari yang tadi kita tayang juga kan, ini adalah rapat Prabowo memerintahkan beberapa menteri. Belum lama ini, belum sebulan kan. Kemudian langsung dia tiap hari ditindaklanjuti. Lalu dana desa. Nah, saya sebagai ekonom kasih informasi tadi sudah diberitahu oleh Mas Suroto. Dana desa itu sekitar 70 triliun kan. Saat ini itu turun sedikit dari kemarin-kemarin. Desanya ya 70.000, berarti sederhananya satu desa 1 miliar kan. Lah itu kan untuk macam-macam. Jadi kalau misalnya dipindah untuk koperasi, 100% mau dipindah, itu akan tadi sudah dijelaskan beliau, akan rame karena beberapa program itu kan bersambung ya di desa itu kan. Dan kebetulan sudah ada BUMDes kan, Mas. Nah, ada BUMDes. Artinya ini kan suruh bertengkar, yang masih pepesan kosong. Ya, ini pemirsa, ini menarik nih infonya. Ada BUMDes sudah di sebagian tempat. BUMDes itu entah itu sudah berjalan, entah sudah mulai dibangun lumayan. Yang jelas mengandalkan dana desa juga. Imperatif itu undang-undang desa itu alokasinya kan ke BUMDes. Itu jadi imperatif. ada undangnya. Nah, ini kalau ini baru perintah lisan nih, belum ada ininya kan yang baru koperasi wacana. desa. Nah, kemudian disusul Cuman karena ratas itu kan udah presiden dianggapnya serius ini. Lalu disuruh Bank Himbara ngasih kredit 5 miliar Mas. Satu koperasi. Ya itu agak berarti kalau 5 kali 70 tuh berarti 350 triliun loh. Umpama dituruti entah berapa tahun pun. Nah saya informasi ke pemirsa nih. Sampai saya bicara ini total kredit bank umum loh bukan Himbara. Bank umum keseluruhan kepada koperasi itu kurang lebih 15 triliun Mas. Total. Lah ini tadi mau 350 loh. Jadi koperasi itu memang dari total kredit kurang lebih hampir 7.000 itu hanya dapat sekitar 15-an triliun loh, nggak sampai 100 loh. Koperasi itu kan ngeri tuh sebenarnya. Nah, tadi kalau misalnya Mas Suroto mau minta ya nggak usah neko-neko lah, yang koperasi sudah ada aja Bank Himbara diwajibkan untuk mengalokasikannya. Nah itu satu serius. Nah ini enggak loh Mas, ini malah mau 350 triliun. Saya juga mulai memikirkan infrastruktur dalam konteks kreditnya itu nggak mudah loh. Bisa, tapi berarti kan harus ada persiapan-persiapan. Jadi ini problem yang di depan mata. Oke, kita nanti kembali ke sana, tapi sekarang kita lompat sedikit Mas. Sejauh yang Mas Suroto lihat, koperasi kalau di desa itu seperti apa sih? Karena kan ini yang ditajamkan kan desa. Realita koperasi di desa apapun bentuknya itu sejauh ini seperti apa? Jadi tahun 70-an itu kan dulu kalau di desa itu kan sebetulnya di level kecamatan, tapi bilangnya kan koperasi unit desa itu KUD kan. Oh, kecamatan ya. Sebenarnya KUD itu basisnya kecamatan. Karena mungkin economic of scale-nya ya. Tapi kan perkembangan pertumbuhan penduduk apa segala macam sekarang ini kan mungkin berbeda. Artinya kalau ini dianggap sebagai demand baru gitu. Nah, itu tahun 70-an kan dibangun KUD. Awalnya kan profesor dari UGM itu kan mengeksersis Badan Unit Usaha Desa, BUD. Nah, terus kemudian diakselerasi, diintegrasikan melalui Inpres tahun 83 itu. Dengan Inpres inilah kemudian koperasi unit desa sebagai tempat konsolidasi dari semua koperasi-koperasi yang ada di desa kan gitu. Lalu tahun 84-nya kan tercapai itu swasembada beras karena perintahnya langsung ke koperasi. Untuk menyalurkan pupuk, membeli gabah, gabahnya Bulog itu kan setorannya dari KUD dulu Mas. Nah, itu setelah privilege bisnisnya ini cabut sama pemerintah, tahun 98 itu kan dicabut itu Inpres. Ada Inpres mencabut Inpres. 98. Nah, itu kan privilege-nya hilang tuh. Artinya apa? Pupuk tidak lagi lewat KUD. Terus kemudian beli gabahnya Bulog tidak harus lewat KUD dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi kan KUD mati suri. Nah, mati surinya KUD ini sekarang dengan ide Kopdes ini, apakah ini maksudnya untuk menghidupkan itu kan gitu? Tapi jumlahnya juga terlalu banyak. KUD itu sebenarnya real itu hanya 7.000 Mas. Kita ini tadi kan karena relatif lebih kecamatan ya tadi sebetulnya basisnya kecamatan walaupun disebut koperasi unit desa. Karena sebenarnya ini karena koperasi perdesaan gitu ya, awalnya gitu KUD itu. Nah, dari situ sebetulnya jelas bisnisnya juga kan
ada penunjukan langsung lah kalau bahasa proyeknya kan gitu. Nah, privilege bisnis ini sebenarnya sangat mungkin. Kenapa? Karena Pak Harto pengen ada waktu itu mungkin saya pengen ada jalur khusus untuk penyaluran pupuk. Untuk menjamin apa? Untuk menjamin ketersediaannya, kepastiannya. Yang bisa mengelola itu kan harus di level desa. Berarti kan ya ini koperasi unit desa waktu itu kan gitu. Dan ini jalan kan. Pupuk waktu itu kalau ada yang terlambat sekarang ini aja. Zaman dulu nggak ada yang namanya pupuk terlambat, Mas. Mungkin bisa dibedil, Pak Harto kan tentara. Kalau nyalurin pupuk aja nggak becos gitu kan. Dan itu kan secara teori ekonomi kan kita juga tahu kan, kalau pupuk itu subsidi, itu kan berarti barang publik kok. Iya. Kenapa? Karena ada subsidiesnya ini, ada unsur ini kan. Dan itu harus jalur khusus memang. Kalau nggak moral hazard, seperti sekarang, jujur aja, ini saya belak-belakan aja yang pernah saya tulis di Kompas. Teman-teman itu ada yang kalau di kampung yang pedalaman-pedalaman itu, beli pupuk itu malah kadang antri di kantor polisi. Mungkin karena ya biar aman. Aman kan. Kan kebetulan polisi itu kan dilibatkan sebagai APH untuk mengontrol. Tapi mengontrol pasar bebas, Pak. Kalau dulu jalurnya jelas nih. Iya. Jadi kayak banci nih ya. Iya. Nah, itu Inpres tahun 98 mencabut Inpres tahun 83 untuk KUD ini tidak dapat privilege lagi. Dulu pembelian gabah juga begitu. Jadi itu hidup dulu Mas Heller. Relatif dinamis ya dahulu. Dinamis waktu itu kan. Artinya apa? Bahkan penyuluh koperasi itu ada di desa-desa. Dan kalau tidak ada KUD juga mungkin ilmu akuntansi itu, ilmu pembukuan, mungkin tidak sampai desa juga loh. Iya, benar. Waktu itu orang sekolah juga kalau di kampung kan sarjana satu, Mas awalnya nggak tahu orang kampung apa orang kota ya. Tapi kalau saya tanya-tanya yang waktu tahun 70-an itu, ada satu orang yang lanjut SMP aja itu udah hebat gitu loh kalau di kampung kan. Nah ini kan sampai level itu gitu kan. Nah, kita melihat ada sisi positifnya juga. Tapi kesalahan dari masa lalu ketika membangun KUD itu yang tidak diperhatikan aspek organisasinya. Padahal ini aksiomatik, Mas. Kalau yang namanya organisasi yang salah, investasi apapun pasti salah. Kalau kita meletakkan sesuatu apapun itu di otak kita yang pikirannya ngaco gitu kan pasti kacau, Mas. Maka dari itu ya organisasi ini syarat penting untuk diperhatikan. Nah saya lihat sekarang ini kan ada bantuan mungkin era digital gitu. Pikiran saya gak usah ngomongin soal modal uangnya. Jaminannya di bank, salurkan itu gas sama pupuk misalnya lewat Kopdes misalnya. Itu sudah bisnis tuh. Nah nanti orang bisnis itu kan harus dilatih dari nol, Pak. Dari bisnisnya ini dijamin bahwa transaksinya setiap orang yang beli gas itu kan digital. Terus kemudian buy more get more. Siapa yang belanja lebih banyak, dia akan dapat keuntungan lebih banyak. Lah nanti reserve fund atau dana cadangannya dari bisnis ini berapa persen, itulah yang untuk mengembangkan modal. Kalau bisnis itu kalau kita belajar sama kawan-kawan kita yang maaf ya, teman-teman kita yang keturunan Tionghoa itu kan harus step by step tuh. Dari generasi ke generasi. Kalau mau membangun bisnis ini dalam pondasi yang benar, mau koperasi, mau bisnis swasta kapitalis, saya ini kan melihat semua itu dipelajari seperti itu. Saya ini kan jelek-jelek begini kan juga punya usaha kecil-kecilan. Saya dengar Mas Awalil dulu malah pernah waktu mahasiswa jualan telur ya, jualan telurnya di UGM. Nah, itu maksud saya gini, kalau kita memang mau membangun platform ekonomi masyarakat, itu rakyat ini jangan terus dijadikan objek lah, diajak ngobrol gitu. Ide saya itu supaya bagaimana ini jalan. Terus kemudian kalau kita mau ngomongin regulasi sebetulnya nggak usah mengada-ada, nggak usah bikin perpres nggak macam-macam yang bikin pening juga. Sebetulnya ada yang namanya PP nomor 33 tahun 98. Bunyinya adalah penyertaan modal negara untuk koperasi, Mas. Ada ya? Ada PP-nya ini sebenarnya produk reformasi dulu. Dan belum pernah dibatalkan. Tidak dibatalkan, tapi juga tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi. Jadi didormansi regulasi ini. Kenapa? Ini kan dulu sebetulnya produk reformasi. Kan 98 tuh. Nah, waktu sidang istimewa, MPR itu kan membuat keputusan tuh. TAP MPR tentang
politik ekonomi dalam rangka demokratisasi ekonomi. Lah terus MPR-nya mungkin dulu pikirannya masih benar nih. Oh iya, yang namanya bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu koperasi kan gitu. Lah kita ini udah mengkhianati koperasi dan sudah terlalu lama ini kan. Jadi kapitalis, terus kemudian yang berkembang adalah ilmu bisnis konglomerasi. Ya bahasanya bahasa danantara. Seperti inilah kan gitu. Lah terus lupa statistik rakyat paling banyak itu ternyata ada di pedesaan, di sektor-sektor bisnis informal yang selama ini tidak pernah dipikirkan. Lalu muncullah ide untuk mengeksekusi bagaimana supaya koperasi bisa instrumental akseleratif. Tapi ini tidak efektif kalau tidak dijadikan regulasi kan gitu. Lah kalau mau bikin undang-undang lama, dibikin PP. Tapi sampai hari ini PP ini tidak dieksekusi. Penyertaan modal negara untuk koperasi. Oh, keren tuh. Artinya kalau misalnya ini Kopdes, perintahnya jelas nih, bisnisnya juga jelas. Pupuk sama tadi misalnya gas saja dulu. Itu untuk stimulan orang bisnis harus mulai belajar dari kelas yang paling minimal, ada pegangannya dulu. Dan kemudian tidak ada lagi, saya jamin kalau pakai digital masih ada korupsi, itu kan aneh. Ya, digital. Orang juga koperasi itu yang orang tidak tahu, Mas. Koperasi itu bukan as institution, a business institution saja. Bukan corporate, bukan enterprise saja. Tapi apa? Dia punya keunggulan itu apa? Membagi keuntungannya untuk anggota. Lah kalau sistem digitalnya tadi dimulai, misalnya orang yang beli gas paling banyak, dia akan dapat untung lebih banyak dengan konsep buy more get more tadi. Apa yang terjadi, Mas? Seluruh masyarakat desa nggak usah disuruh-suruh untuk mengawasi, pasti dia akan mengawasi kan? Karena loh, saya udah belanja sekian kok kan? Itu faktor pembaginya kalau kita orang perusahaan biasa, itu kan faktor pembagi dari keuntungan kan hanya capital base, divided-nya itu kan. Lah kalau koperasi itu divided, dibagi dari transaksi anggota itu terhadap koperasi. Jadi volume penjualan, volume pembelian itulah menjadi dasar dari pembagi keuntungan, Mas. Nah, kita ini masalahnya mazhab kita, cara berpikir kita itu selalu corporate as usual. Padahal saya melihat sendiri, Mas, waktu sebelum COVID ya dulu, saya datang ke koperasi pertanian nih, yang basisnya di desa-desa kan. Sebetulnya kalau dibilang desa itu ya di Kanada itu udah kayak apa kan? Desa itu ya kemajuannya sama dengan kota ya. Koperasi di Kanada. Di Kanada. Itu tahun 2019. Saya sengaja mengunjungi koperasi pertanian yang namanya La Vedre. La Vedre sekarang namanya kalau tidak salah sudah metamorfose jadi namanya Solio. Nah, si Solio ini adalah koperasi pertanian yang mengintegrasikan dari hulu sampai hilirnya bisnis. Saya kunjungi lahan-lahan gandumnya, lahan-lahan pertaniannya, terus kemudian sampai pengolahannya koperasi, Pak. Pemiliknya itu koperasi. Lah terus pemilik koperasi ini siapa? Pemiliknya adalah petani-petani ini. Iya, anggota ya. Pabriknya saya pikir berhenti sampai di pabrik nih, di pengolahan nih. Bisnis on farm-nya kan jelas petaninya. Ya, jelas. Budidayanya di petani. Terus bisnis processing, marketing ini koperasi. Terus ternyata ini keuntungannya juga dibagi lagi ke petani, Mas. Iya. Dan yang namanya koperasi pertanian ini menariknya itu apa? Sampai retailnya itu ternyata juga milik petani, milik para konsumen. Integrated. Jadi ekonomi domestiknya kuat sekali. Itu yang namanya provinsi Quebec, Mas. Itu nggak ada yang namanya, maaf ya saya sebut merek aja, itu Monsanto, Cargill, itu kalah sama Solio nih. Nggak bisa mereka hidup. Karena apa? Semua sektor hulu hilir udah dikuasai. Bahkan non farmnya, Mas. Kan on farm. Ya, on farm. Budidaya, pengolahan, off farm, processing, marketing. Non farm ini insurance, terus kemudian banking sampai sana dikuasai. DCR dan credit union itu siapa ya isinya anggotanya yang puluhan juta itu petani-petani. Yang di basis pedesaan pasti petani. Ada yang namanya Fund City dan sebagainya. DCR dan Credit Union itu Bank of the Year Kanada, Mas. Iya. Asetnya nggak beda-beda jauh tuh sama BRI ya. Oke, saya potong dulu. Jadi ini pemirsa kita dapat cerita nih. Tadi Mas Suroto pertama dulu menggambarkan ya bahwa kita ini
sudah pernah mengalami koperasi di desa itu cukup dinamis ya, namanya koperasi unit desa. Kedinamisan itu ya mulai 83 ya, ada 83. impresnya itu didorong oleh privilege, oleh insentif yang diberikan pemerintah, dia terutama sekali sebagai penyalur pupuk ya. Penyalur pupuk, pembelian gabah. Pembelian gabah. Untuk Bulog ya. Nah, dari sisi itu menjadi KUD ini memiliki istilahnya modal awal ya untuk berkembang. Tetapi tadi dikritik oleh beliau, mungkin akibat kenyamanan itu juga KUD tidak berhasil lah mengembangkan aspek organisasinya. Betul. Memang by design tidak di-set up untuk itu. Ini keren. Jadi karena dia terlalu bermuatan politik, kalau dibangun organisasinya jadi kekuatan rakyat. Juga. Tapi mungkin boleh saya tambahkan, maksudnya organisasi itu ya tidak hanya sekedar tata kelola, tapi bagaimana pendidikan, edukasi anggota ya. Dan edukasi itu tidak sekedar dalam konteks ekonomi kan, tetapi bagaimana kesadaran mereka untuk sebagai warga Japanese negara. Agriculture Zeno, Mas. Itu koperasi pertanian terbesar kan meliputi 78 petani di Jepang. Dan aset bisnisnya ini bukan aset pribadi anggota-anggotanya. Itu 6 kali lipat Honda, Mas. Tapi apa? Mereka menjadi kekuatan dari masyarakat petani karena apa? Integrasinya tadi dari hulu sampai hilir. Ini Jepang ya. Jepang. Tadi Kanada. Jadi ada contoh-contoh sukses ya, sudah. Nah, tadi lanjut tadi, sayangnya kemudian tapi bagaimanapun kita puji KUD itu ada sisi berhasilnya. Nilai positifnya. Ada nilai positifnya. Nah, setelah reformasi ya tuh tadi diingatkan, dan ini saya saja baru tahu sebagai ekonom, ternyata ada PP yang memerintahkan bahwa bisa dilakukan penyertaan modal negara kepada koperasi. Selama ini yang dikenal orang penyertaan modal negara itu kepada BUMN, dan kepada swasta, kebanyakan kepada BLU, Mas, BLU atau badan usaha lainnya, enggak ke koperasi. Nah, tidak eksekutif, dan perlahan-lahan koperasi di desa itu karena tidak lagi memegang privilege tadi melemah lah, bisa dikatakan begitu ya, melemah, bukan mati sih, ada juga yang masih bertahan. Nah, sementara terkait bisnis yang dilepas oleh KUD tadi menjadi miliknya pasar bebas kan, sehingga bertambahlah karut-marut dan kesusahan yang diterima petani. Nah, itu oke, sampai situ kita melihat. Nah, pada saat bersamaan di beberapa negara tadi, ambil contoh yang ekstrim lah, yang sukses. Yang tengah-tengah juga banyak kan mestinya. Ini tadi ada Kanada, ada Jepang, di mana sebenarnya ide koperasi berbasis perdesaan dan lebih khusus lagi berbasis pertanian itu bisa berkembang sebagai awalan. Tadi yang pertanian malah ternyata juga sampai ke jasa, bahkan mungkin ya kan industri. Jadi ini juga mungkin kita tambahkan nih ya, kalau orang seperti Mas mesti membenaknya hilirisasi itu bukan hilirisasi, ya benar nggak? Hilirisasi itu yang ngolah hasil pertanian kan, sektor domestik. Nah, sampai situ kalau dilihat begitu, ide koperasi Desa Merah Putih ini masuk akal kalau dilihat dari sisi ini kan. Tetapi tadi kita sudah banyak, benar nggak saya ini menganggap bahwa ini sebagai ide, dia masih masuk ini. Artinya kita udah bisa melihat plus minus pengalaman kita di masa lalu, kondisi kekinian, lalu ada success story di negara lain. Tapi tadi di awal-awal Mas Roto sudah mengingatkan tuh, masalahnya ketika ini datang tidak di ruang hampa kan. Betul. Jadi ketika ini koperasi desa ini Merah Putih ini mau masuk, kita tidak di ruang hampa. Pertama, ternyata sudah ada BUMDes selama beberapa tahun ini yang memakai sebagian cukup besar dana desa kan. Itu imperatif kan? Imperatif, artinya tidak inisiatif, itu memang ada perintah peraturannya. Dan jalan baik atau jalan buruk itu soal lain ya. Ada existing itu artinya ibu bapak, ada soal dana yang terpakai, ada orang-orang yang ngurusi. Emang nanti kepala desa kalau orangnya beda apa nggak berantem tuh di desa itu. Yang kedua, kita juga mendapatkan bahwa ya, saya kira saya lihat dari tulisan ini, kapitalis ini nggak seperti masa lampau. Dulu hanya dari kota, sekarang kapitalis sudah masuk sampai tidak hanya desa, di dalam rumah orang desa. Kira-kira begitu toh. Tetapi lihat positifnya, bahwa orang desa itu juga lebih melek informasi daripada lalu. Jadi kalau ya nyaris setiap rumah itu adalah HP lah paling tidak, itu kan itu bisa terdeteksi. Artinya ada peluang improvement. Nah, yang ketiga, kalau menurut saya, pengalaman KUD dan berbagai koperasi termasuk kredit usaha tani segala macam itu, selain pernah memperlihatkan manfaatnya, tapi dari sisi psikologisnya masyarakat desa ini juga terhadap hal itu agak sedikit
membangun ulang persepsi itu kan nggak mudah ya. Karena begini, Bimas Pemuda sini sepengetahuan saya, nanti silahkan dikomentari. Kalau ada program-program pemerintah itu kesan pertamanya ini ada bagi-bagi duit. Betul. Nah, jadi padahal kalau operasi itu kan ya nggak bisa begitu kan. Bener nggak pilihan? Jadi saya khawatir nih Mas, yang saya khawatiri apalagi omongan akan dapat 5 miliar itu kan diberitakan oleh media, nanti media yang bukan media mainstream yang kecil-kecil itu kadang memotong bagian 5 miliarnya itu. Wah, ini kita mau dapat 5 miliar satu desa. Bener nggak kekhawatiran saya ini bahwa nanti yang ditangkap oleh terutama elit desa ya, wah ini akan ada duit 5 miliaran nih mau masuk lagi. Theoretical Bisa begitu ya? enggak, secara teoretikal itu yang namanya koperasi kalau dia tidak dibangun dari prakarsa masyarakat itu pasti gagal. Ini. Kenapa? Iya, Karena iya. dana stimulan atau Iya. apapun itu harus diletakkan di yang saya sebut organisasi yang benar. Organisasi yang benar. Ini dia. Koperasi itu jual identity. Dia social enterprise. Kenapa disebut social enterprise? Karena dia basisnya adalah untuk dimiliki orang banyak. Ya kan? Kalau perusahaan kawan-kawan kita ini kan dimiliki orang banyak berarti kan harusnya tanggung jawabnya lebih banyak kan gitu. Lah kalau misalnya saya itu membayangkan menjadi anggota koperasi itu hanya karena ada iming-iming. Iya. Bahkan mungkin yang ngurus itu koperasi ini ada beberapa mungkin perangkat desa, udahlah kita ngambil peluang nih kan. Kita bikin badan hukum. Jadi badan hukum sehari Mas, datang ke notaris. Jadi ini cukup Tapi rawan masalahnya sustainability dari bisnis ini bagaimana? Iya. Kalau misalnya dipinjami nih dari duitnya Danantara, Iya, Imbara misalnya, itu misalnya sekian miliar gitu. Emangnya bisa kembali? Ya kalau untuk kembali ada bisnisnya tadi misalnya 2 hal tadi ya, bisa. Iya. Yang gas sama pupuk Iya, misalnya, terus ditambah pembelian gabah Iya. misalnya. Kalau itu ada perintahnya, itu jadi bisnis. Oh, Tapi untuk sustainable, kuncinya ini. orang kan akan memunculkan vested interest dari elit di desa, Iya, di koperasi iya. desanya ini, Mas. Akhirnya apa? Informasi menjadi tertutup. Iya. Permainan menjadi lain ini. Akhirnya apa? Rusaklah organisasinya lagi kan gitu. Karena stimulannya adalah dari kebijakan pemerintah. Memang betul kita bisa meng-create ekonomi itu dari Ya. apa yang diciptakan dari kebijakan pemerintah kan Mas. Kalau sudah diperintahkan oleh pemerintah itu ya itu bisnis juga gitu. Tapi bagaimana bisnisnya sustain? Ya dia harus natural menjawab kebutuhan. Nah kebutuhan apa yang paling penting ya ekonomi domestik masyarakat itu ya pangan kan gitu. Ya. Mau barang yang diimpor, mau yang harus subsisten diproduksi di kampung-kampung itu soal bagaimana strateginya kan gitu. Tapi yang paling penting lagi image koperasi tadi Mas, yang tadi itu bahwa koperasi itu selalu dibangun dari atas. Iya. Saya menulis di satu jurnal, saya nulis di jurnal Prisma itu. Judulnya Pembinaan Koperasi, tapi tulisan saya ilmiah itu. Artinya selama ini ada perspektif pembinaan, tapi sebetulnya itu hanya program pembinasaan. Kenapa saya katakan program pembinasaan? Dari setiap session koperasi itu ternyata penggalan sejarahnya itu adalah penggalan sejarah pembinaan koperasi yang berubah menjadi pembinasaan, Pak. Iya. Kenapa? Karena dia akhirnya mati prakarsanya, Pak. Iya. Masyarakat akhirnya jenuh Ya, nih. bagus ini. Nah sekarang kalau boleh ngutip itu nggak tahu lebih, saya tidak berani ini, kalau salah maaf ya. Itu kan ada kalau orang Kristen itu apa itu bunyinya ayatnya itu di Bible-nya itu kan. Di mana di situ ada hatimu, di situ ada hartamu, di situ ada hatimu gitu. Lah kalau tidak ada yang dipertaruhkan duitnya dari Dia ada duitnya sendiri. misalnya kan beda Mas Awalil, Iya. misalnya ayo Mas Awalil kita bisnis, saya kan masih bujangan nih. Iya. Saya akan mungkin jual warisan dari Iya. calon mertua misalnya. Lah ini kan ada responsibility. Iya, ada. Lah kalau bisnis tidak ada responsibility seperti itu, Iya, apa iya. yang akan terjadi? Oh, Pasti ya hanya orang-orang yang menguasai informasi, punya korelasi-korelasi dengan punya relasi-relasi Iya. kuasa ini. Inilah yang akan memanipulasi ini semua. Iya. Nah, maka dari itu dari awal kalau ini memang mau dikembangkan, Mas, bangun organisasinya dengan basis yang kuat. Kita juga punya pelajaran dari kelembagaan organisasi koperasi kita sendiri. Tahun 70 KUD itu dibangun. Bangunnya itu KUD tahun 70.
dikonsolidasikan dengan Inpres tahun 83 tadi. Tapi penggalan sejarah untuk pembelajaran koperasi kita yang baik adalah apa? Tahun 70 dibangun KUD, terus kemudian muncul lagi ada yang namanya Gerakan Kredit Dinan atau Koperasi Kredit. Itu dibangun oleh Pak Albrecht dan kuratornya, salah satu kuratornya itu adalah Pak Margono, kakeknya Pak Prabowo. Untuk yang koperasi kredit atau kredit dinan ini. Dengan Pak Mukhtar Lubis. Dan kemudian ada Pak Albrecht ini inisiatornya atau foundernya Pak Albrecht. Artinya beliau Pak Margono ini membangun koperasi yang benar tahun 70 karena dia tahu bahwa KUD yang dibangun sama pemerintah ini akan top down dan dia akan bermasalah, tidak sustain. Dan ketika reformasi privilege-nya KUD dicabut, rontok kan Mas. Rontok KUD. Kredit union baru mulai melompat. Asetnya ya sekarang masih kecil ya, masih berapa? 46 triliun. Terus kemudian anggotanya 4,6 miliar, 4,6 juta. Dan itu hanya ada di beberapa daerah yang memang banyak umat Katoliknya ya, Kalimantan Barat, Sumut sama NTT. Tapi ini best practice, walaupun secara spasial masih problem itu. Bagaimana ini koperasi yang dibangun dari organisasi yang benar, bahkan punya prinsip mereka Mas. Koperasi kredit atau kredit dinan dimulai dari pendidikan. Artinya semua anggotanya, calon pendirinya harus tahu dulu apa itu koperasi. Bagaimana manfaatnya, modelnya. Dikembangkan melalui koperasi, melalui pendidikan, koperasi, dan dikontrol melalui pendidikan koperasi. Jadi jargonnya pendidikan. Bahkan koperasi-koperasi yang besar saya pikir di seluruh dunia ini kan saya udah ketemu lah koperasi yang kelasnya itu Rabobank itu Raiffeisen Bank itu koperasi itu. Kalau yang di negara seperti kayak India segala itu cukup bagus nggak? Wah, sebetulnya ini menarik. Dan kalau ya. tadi orang nih mungkin pemirsa, wah Kanada Jepang kan negara maju. Bagaimana kalau misalnya? Ini menariknya di situ Mas. Jadi saya membaca juga di media ada statement Pak Zulkifli Hasan waktu beliau itu jadi Mendak ya waktu itu. Itu kan beliau sebelum ganti di kabinetnya Pak Prabowo kan beliau Mendak. Nah sekarang itu beliau juga gencar soal koperasi pangan, dia malah justru jubirnya kemarin habis ratas itu kan. Nah beliau itu sebetulnya waktu itu kan ke India. India itu tahun G20-nya ketuanya India. Tahun kemarin kan berarti sebelum Pilpres lah. Lah beliau itu di sana kaget. Kenapa? Karena waktu G20 itu ngomongin tentang ekonomi domestik di India, itu dari Menteri Keuangannya itu semua itu dibilang koperasi gitu. Apa benar gitu? Emang benar. Benar. Jadi India itu Mas, India itu ada yang namanya Amul. Amul itu adalah dairy kooperatif atau koperasi susu. Itu di mal-mal besar itu isinya Amul. Punya gerai sendiri-sendiri. Setiap mall itu yang saya datangin itu pasti ada gerainya Amul. Kenapa? Masif koperasi susu ini menguasai hampir seluruh produk susu yang ada di India. Kalau kita lebih banyak impornya kan. Kayak kita ini saya nggak tahu malah ya. apa ternak susunya bingung jual. Yang tadi yang mirip-mirip dengan bisnis pupuk, ada yang namanya Indian Farmer Fertilize Federation, kooperatif. Itu adalah koperasi petani yang memiliki pabrik pupuk. IFCO namanya. Lah IFCO ini sekarang sudah spin off menguasai semua sektor yang terkait sama pertanian. Dan raksasa, Mas. Nah, kenapa India itu bisa ngekspor pupuk kemarin kan? Kita bingung-bingung kelabakan nih. Waktu Rusia perang Ukraina ini kan kita stok pupuk kesulitan. Pak Jokowi agak sedikit ini kan waktu itu membabi buta maksa-maksa bikin pabrik di mana itu Medan apa segala macam itu. Nah, tapi ini lembaganya bagaimana kan gitu. Kalau modelnya BUMN kan kita tahu lah gitu. Kan macet semua karena apa? Ya ini kita ini ya udahlah nggak usah ditutup-tutup itu kan BUMN itu kan banyak kan jadi kayak bisnis birokrat gitu kan. Yang beban politiknya terlalu banyak. Nah, kalau koperasi lain karena dia lembaga demokrasi. Yang dikontrol oleh petaninya. Kalau kembali ke ide dasarnya koperasi dan praktik yang benar. Prakteknya benar dan menjadikan pendidikan koperasi itu sebagai basis tadi. Nah ini anggotanya itu jutaan Mas, bukan
hanya satu dua gelintir. Dan saya kaget ya, IFCO ini yang tadinya itu hanya petani dikasih fasilitas sama pemerintah untuk mengembangkan bisnis pupuk, artinya pabrik pupuknya dimiliki pakai koperasi dan dimiliki oleh petaninya. Ini kan berarti kan ngurangi cost inputan. Dari cost inputnya udah turun karena apa? Sudah diproduksi sendiri kan gitu oleh petani kan. Yang tentunya mereka tidak mau dong punya pabrik pupuk kok pupuknya mahal gitu kan. Tapi kalaupun mahal itu kan jadi reservan mereka juga. Artinya jadi penambahan modal mereka. Jadi keputusan apapun itu jatuh benefitnya itu ke rakyat anggota. Nah inilah yang Pak Zulhas mungkin dalam sekilas pandangnya ketika diceritakan seperti itu, statementnya begini. Oh ternyata India itu mencontoh kesuksesan pertaniannya itu mencontoh Indonesia waktu Orde Baru katanya gitu. Padahal salah. Mereka ini IFCO ini bangunan organisasinya betul-betul dari bawah. Dan ada proses take over dari policy atau pengambil alihan kebijakan dari pemerintah yang itu adalah dibargain dari memang benar-benar dari gerakan rakyat gitu loh. Nah, ini kita kunci nih ya para pemirsa. Jadi dari ini udah 3 nih contoh negara ya. Ada Jepang, ada Kanada dan yang mungkin masuk akal buat kita India. Artinya itu dan yang dimaksud adalah koperasi terkait dengan perdesaan atau pertanian kan. Artinya best practices kita bisa lihat di situ. Kemudian prinsip-prinsip koperasi, sistem koperasi sudah membaik lah ya. Buku ajar koperasi kalau ya jangan yang di Indonesia. Itu kan sudah oke semua. Secara itu kita bisa. Yang kedua tadi kita sudah punya pengalaman ya, kegagalan maupun keberhasilan ya. Sebutlah kegagalan tapi sempat ada hasilnya itu tadi KUD. Kemudian tadi diberi contoh seperti Kredit Union Kopdit ya kalau di sini ya, Koperasi Kredit Indonesia ini bisa dikatakan salah satu contoh dengan skalanya dia itu juga memiliki hasil. Nah, artinya ada potensi ya dengan kondisi Indonesia asal pemerintah melakukan kebijakan yang benar. Nah, tadi yang paling fatal dari kebijakan yang sudah terjadi itu adalah kata kuncinya kan top down mereka. Jadi seolah-olah koperasi ini akan hidup kalau kami gini-giniin. Dari pengalaman yang diceritakan tadi, itu ada proses bottom up. Pemerintah itu kemudian melakukan bantuan kan, bukan karena dibantu ini hidup. Jadi ini yang kita paling kritisi dari koperasi desa ini dulu ya. Ini mau seperti apa? Kalau dia tiba-tiba isunya adalah mau buat koperasi segera, mau bagi-bagi duit, nyaris bisa di atas 80% gagal kan, kecuali nah maka kalau kita bicara konstruktif nih, siapa tahu kan orang kan juga pengen nih kita nggak hanya ngerasa nih. Bagaimana kalau misalnya tadi kan ada 3 pilihan tuh, bangun baru dikatakan sendiri, tapi itu menurut saya belum atas dasar riset, baru omong-omong aja. Karena jumlah koperasi yang aktif saja kan mereka nggak tahu mungkin, karena kita berdua tahulah kan berapa kali bantu Kementerian Koperasi. Kalau diumumin dia itu jumlah koperasi itu ya sekitar 130.000 lah sekarang ya, 125.000 yang aktif katanya. Tapi ketika yang aktif definisi aktifnya longgar. Ketika masuk ke RAT yang rutin mengadakan RAT nanti turun ke angka 40-45.000. Berarti kalau harusnya kan aktif itu benar RAT, kalau nggak RAT ya namanya nggak aktif kan kalau dari sisi kita pengamat. Berarti 40.000 ini yang ini. Nah, apakah ini mayoritasnya adalah tadi kayak Kopdit, simpan pinjam ya, termasuk teman-teman koperasi pembiayaan syariah ya. Jadi kan yang mayoritas kan simpan pinjam. Itu nggak bisa disalahin karena sesuai dengan permintaannya itu. Seandainya permintaan pertaniannya kuat, itu mungkin besar. Nah, kita kan dapat lapangan yang begitu. Nah, kembali tadi ada ide Koperasi Desa Merah Putih, diomong-omongi bahwa ini bisa bangun baru, bisa mengembangkan yang sudah ada. Nah, semacam itulah 2 itu. Nah, Mas, ini Suroto bisa melihat peluangnya gimana ini? Saya kan terus terang agak pesimis loh, 70.000 karena kita tadi berdua kan ikut koperasi. Saya itu praktisi lapangan. Jadi begini.
di lapangan itu dari dulu saya udah ngomong bolak-balik supaya Menteri Koperasi itu sudah ditugaskan oleh undang-undang untuk membubarkan koperasi papan nama sama rentenir baju koperasi. Nah, betul. Itu jumlahnya Mas 100.000 sekarang ini. Ya. 100.000 dari 127.000. Nah, ini pemirsa, tadi kan beliau ngomong yang positif-positif dari yang bernama koperasi ini, beliau akan memberikan informasi ada yang memanfaatkan koperasi kan kira-kira Betul. begitu. Jadi maksud saya begini, bubarin aja dulu yang itu. Sampai hari ini kan tidak dibubar-bubarin karena apa, Mas? Badan hukum koperasi ini nyangkut sama proyek-proyek sebelumnya. Oh. Yang itu sudah dibuktikan waktu menterinya Pak Puspa Yoga. Waktu itu kan saya agak dekat sama Pak Puspa itu. Itu di situ jelas sekali kok. Deputi itu disuruh bubarin koperasi, dia malah mendingan minta mundur. Oke. Nah, takutnya apa? Takutnya ini Jadi kebongkar temuan nih proyek-proyek masa lalu yang ternyata kan gitu kalau ada verifikasi kan gitu. Nah itu kan kalau saya pesimis kalau misalnya koperasi yang ada itu direvitalisasi. Oh. Kenapa? Ini kan koperasi sektorial seperti KUD apa segala macam revitalizing itu. Itu proyek-proyek yang sambil jalan dari Pak SBY apa segala macam dulu dikaitkan sama PNPM dan sebagainya. Itu ada proyek-proyek kayak gitu, tapi apa? Ya cuman proyek badan hukum dijadikan landasan untuk accepted menerima. Dan di beberapa pemerintah daerah juga ada ya. Iya. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Organisasinya kan nggak benar. Dan Artinya sudah apa? terbiasa melakukan hal Sudah kayak terbiasa melakukan seperti itu. Berarti ini kan ngulang-ngulang hal yang sama bagus dong. ini. Saya pikir merevitalisasi No, itu no, bagus. no. Maksud saya oke. begini, koperasi yang palsu bubarin. Bubarin. Koperasi yang nggak jalan bubarin, yang tidak pernah rapat itu bubarin. Datanya dong. semua ada di Kemenkop kok. Iya, wong RAT itu lapor kok. Iya, maksud saya dia kalau memang tidak menjalankan fungsi-fungsi organisasinya itu sudah ada datanya, kenapa tidak dibubarin kan gitu. Nah kalau dia sudah dibubarin, baru boleh tuh ngomongin kita reorientasi organisasi-organisasi yang tersisa ini untuk menerima konsep-konsep besar pengembangan koperasi selanjutnya kan gitu. Kalau tidak, ya lagi-lagi organisasi yang salah pasti investasi akan salah kalau juga. gitu jumlahnya nggak banyak loh Mas. Ini saya logika sederhananya. Ini yang menurut saya melakukan RAT berdasarkan data kementerian itu hanya sekitar 45.000. Di antara 45.000 ini 35.000-nya simpan pinjam. Betul. Berarti yang non simpan pinjam tersisa 10.000. Kalau saya hitung-hitung dengan total rasio penduduk dan juga faktor-faktor geografis kita, itu saya ngitungnya idealnya itu kalau koperasi itu sekitar 10.000. Berarti nggak masalah kalau jumlah ya. Jumlah itu mungkin 10.000 aja. Iya, tapi memang harus sebarannya Maksudnya juga pas itu ya. sudah dengan simpan pinjam loh Mas. Oh, dengan simpan pinjam. Berarti simpan pinjam juga harus merger ini. Merger. Jadi simpan pinjamnya lah. Kalau 10.000 angkanya itu simpan pinjamnya tadi sekitar dia itu benar gitu itu mungkin sekitar 5.000-an. Itu harus dikonsolidasi lagi. Iya. Jadi tren dari koperasi seluruh dunia itu jumlah koperasi semakin menurun, Pak. Iya, baik karena dia bergabung Quality, atau bubar ya. Economic of scale-nya yang meningkat. Iya. Pelayanannya, terus kemudian Jumlah dari anggotanya yang jumlah penting. anggotanya dan sebagainya. Nah, ini basis teori koperasi yang benar seperti itu. Berarti ada efektivitas, efisiensi. Itulah yang disebut efisiensi berkeadilan. Ini menarik, ini saya kutip nih pemirsa. Ini salah satu yang paling serius dari pendapat di sini. Loh, kenapa kita malah mau nambah jumlah koperasi? Karena berdasarkan pengalaman di banyak negara, koperasi itu semakin maju, jumlahnya cenderung menurun. Sebenarnya di bank juga begitu loh. Tetapi si koperasi tersebut makin besar, jumlah anggotanya makin banyak, layanannya makin kuat, jangkauan bisnisnya membaik, dan berarti dia juga oleh anggota dianggap giginya juga jalan kan, sehingga dia dipercaya kan? Saya ini menganalogikannya begini, kan sekarang ini presiden kita Prabowo ini dengan undang-undang BUMN ini kan jelas sekali kuat sekali ya Mas, otoritatif sekali, bahkan tidak ada kontrol DPR tuh di situ. Iya, karena nggak ada itu, saya pasal-pasalnya yang saya lihat disebut kontrol itu tidak ada, hanya fungsi konsultasi. Lah terus itu kan Danantara sebagai super holding untuk yang BUMN. Kenapa tidak ada perintah bangun itu super holding koperasi di Indonesia?
Buat undang-undangnya dulu, Mas. Undang-undangnya harus diselesaikan dulu. Maksud saya begini, udah dibikin aja peraturan pemerintah urgen karena saya sudah terlanjur tanda tangan pengganti undang-undang ya. Tanda tangan ya, Perpu kan? Ya. Saya udah tanda tangan untuk yang jatah elit konglomerat nih yang kalau dibahas itu yang paham cuman Mas Awalil Rizky dan kawan-kawan ekonom. Lah ini yang bahasan rakyat ini. Saya pengen juga ada super holdingnya. Lah super holding itu cukup satu badan yang mengkonsolidasikan, mengakselerasi fungsi ini. Tapi perintahnya juga sama. Coba BUMN itu kan duitnya kan ada asetnya, total asetnya dengan liabilitiesnya tentunya itu kan ada 10.300. Separohnya 10.300 data 2023 Mas. 2024 kemungkinan 12.500. 12.000 lebih mungkin kan. Nah, tapi utangnya juga banyak kan gitu. Justru saya nggak tahu rentabilitas modal sendirinya masih mampu nggak untuk mengcover ini. Nah maksud saya begini, kalau misalnya pemerintah selama ini kan menggunakan mekanisme imbreng. Imbreng itu kan penyerahan dari aset pemerintah as public entity, maksudnya sebagai badan hukum publik. Terus kemudian diserahkan ke korporasi yang namanya PT Perseroan. Terus kemudian sekarang dikonsolidasikan lewat Danantara. Saya pengen ada versi Danantara yang untuk rakyat nih. Namanya Badan Pengembangan dan Akselerasi Koperasi dan Investasi Koperasi atau apalah namanya. Lalu perintahnya sama seperti Danantara. Diimbreng juga separuhnya dari aset negara yang ada di BUMN itu, separuhnya langsung Suroto, kamu kelola, kamu saya angkat jadi CEO. Saya pengen taruhan sama Pak Rosan akan akseleratif mana gitu. Saya bisa melipat gandakan uang itu akan lebih cepat karena apa? Ada responsibility rakyat. Kalau saya ditunjuk jadi CEO. Jadi idenya yang penting nih Mas. Idenya nih jadi lembaganya jangan diperbanyak, tapi justru dikonsolidasikan. BUMN Pak Erick Thohir jadi Menteri BUMN kan masih 191 itu. 141. 41 sekarang terus kemudian 65. sekarang tinggal 42 Mas malah. Tinggal diketok 65 terus kemudian, tahun 42, 48. Jumlahnya semakin kecil. Jangan-jangan Danantara itu nanti BUMN super holdingnya cuma 3 BUMN. Artinya lebih efektif, efisien kalau dia memang ada di situ. Tapi kan ada niatan ini privatisasi kan sebenarnya BUMN ini kan. Buruknya di situ. Nah, kalau ini kooperatifisasi nih. Iya, justru makin banyak pemiliknya. Semakin banyak pemiliknya, semakin dia menimbulkan responsibility rakyat. Dan itulah yang sebetulnya dimauin sama Bung Hatta sebagai kenapa disebut di Undang-Undang Dasar 45 bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Nih izin saya pertajam nih pemirsa, biarpun kok beliau menjelaskan ke berbagai hal tadi, sebenarnya kan mestinya yang jadi ide besar kita itu adalah memperkuat koperasi, bukan memperbanyak koperasi, memperkuat koperasi agar sesuai dengan harapan para pendiri bangsa ini kan. Yang sudah jelas-jelas naruh sebagai amanat ya, dan itu tidak mau ditafsirkan kayak apa udah jelas. Undang-Undang Dasar 45 itu mengutamakan, menomorsatukan, meninggikan koperasi itu udah pasti kan. Nah, kemudian perkembangan di Indonesia mengalami fluktuasi, tapi banyak kisah buruknya lah. Kebijakan pemerintah tentang koperasi ini menurut saya banyak buruknya lah. Bahkan kalau kawan-kawan koperasi itu bilang kan, saya kan kebetulan saya sempat menjadi wakil ketua Perhimpunan BMTC Indonesia 10 tahun, ketua Dewan Pakar 5 tahun. Jadi sama dengan beliau nih. Kalau dari aspirasi kawan-kawan itu Pak Awalil, kalau bisa pemerintah banyak-banyak ngatur kita, coba kebayang nggak pendapatnya tuh orang pemerintah mikirnya ini dibantu koperasi, padahal orang koperasi ini bilang makin kami nggak diurusi, makin kami bisa hidup. Ada suasana begitu kan, akibat ketika banyak kebijakan yang kurang tepat. Nah, kira-kira koperasi desa ini juga akan seperti itu kesannya. Jadi dia itu adalah ada pihak pemerintah yang mohon maaf ini jelas kan sok tahu bahwa koperasi itu begini-begini kan, dia punya ide, padahal tadi Mas Suroto sudah menggambarkan koperasi itu yang paling utama adalah dinamika dari bawah. Kemudian yang lain lagi yang lebih penting, yang paling mendasar dari beliau, mestinya kan ini yang bukan Danantara dong yang menjadi benchmarknya Pak Prabowo. Yang diurusi kan statistik rakyat itu paling banyak kan di desa. Ini orang-orang yang jadi disebut rakyat ini. Jadi kelihatannya Pak Suroto ini ingin meluaskan nih. Kenapa idenya tidak hanya sekedar koperasi desa Merah Putih, hanya malah dulu cuma nambahin
jumlahnya, kemudian ada iming-iming mau dipaksa bank. Sebenarnya bank juga pusing tuh Pak, 5 miliar 350 triliun dibagi 4 gitu, itu pusing Pak itu. Dia kreditnya. Tetapi umpama bisa ya, kenapa itu? Kenapa tidak dari awal secara terarah ini membangun konsep ini ya? Membangun konsep perundang-undangannya, perintahnya, dan tadi yang penting itu kan memang core bisnisnya jelas kan? Betul. Nah, core bisnisnya jelas. Jadi stimulan kan? Stimulan, tetapi tetap tidak mengabaikan pendidikan koperasi. Betul. Nah, sejauh yang saya tahu ini kan yang tercatat di kementerian itu termasuk koperasi yang tidak aktif ya. Itu anggotanya cuma 25 jutaan tuh. Iya, dan itu pun kalau saya hitung lagi Mas, saya udah konsolidasi lagi ya. Sekitar 10 juta kok. Nah, 10 juta itu pun responsibility-nya bukan seperti pemilik Mas. Iya. Mereka itu hanya penerima layanan. Iya, penduduk dewasa Indonesia itu 180 juta kan nggak masuk akal 10 juta. Nah, kalau koperasi ini benar Mas, di Tamrin Sudirman itu udah berdiri gedung-gedungnya itu adalah isinya koperasi. Saya di Ottawa kaget. Saya diajak foto itu sama Ibu Sheila Cobbs namanya. Beliau itu mantan wakil Perdana Menteri Kanada. Suroto, take a picture in front of your office. Maksudnya office itu, kantor saya apa? Your movement is not just office. Jadi ini gerakan koperasi. Koperasi. Di kota Ottawa itu gedung-gedungnya itulah yang berdiri tinggi-tinggi. Kayak ke Tamrin Sudirmannya. Kita nggak ada satupun Mas. Bilangnya negara gotong royong, negara Pancasila. Terus ekonomi kita secara konstitusi jelas demokrasi ekonomi. Economic demokrasi itu people participation. Where's the people participation in your business now? No, kita ini bukan hanya anak kos Mas. Kita ini bahkan saya katakan apa? Kita ini cuma numpang, nggak ada harga dirinya. Apalagi dengan Danantara sudah itu Danantara itu sekarang presiden itu pemerintah itu sudah merampok aset rakyat loh. Subjek hukum itu kan negara itu kan impersonal, abstrak. Isinya kan wilayah, rakyat sama pemerintah sama pengakuan. Lah, sekarang yang subjek itu kan cuma rakyat sama pemerintah. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan itu bunyi itu belum dihapus sampai hari ini. Badan usaha milik negara, negara milik rakyat. Sekarang dengan undang-undang BUMN yang kemarin ditandatangan, ini sudah beralih ke Pak Prabowo. As government. Artinya apa? Terjadi perampokan serius ini yang per se sebetulnya itu adalah saya kenapa berani ngeritik BRI karena apa? Saya per se artinya dengan sendirinya saya secara konstitusional saya masih punya saham walaupun tidak pegang aktanya gitu. Tapi sekarang sudah enggak, Mas. Sekarang yang pegang pemerintah. Pemerintah ini sudah subjek hukum yang berbeda dengan rakyat tadi. Ini kanal ini Mas pernah mendatangkan pakar, Pak kawan saya juga Yanuar Rizky itu menyarankan undang-undang perubahan BUMN ini harus kita ajukan untuk diuji materi di MK karena beberapa pasalnya sudah sangat luar biasa. Antara lain ini tadi ya. Itu maksud saya begini Mas. Kalau kita mau membangun koperasi, nggak usah kemana-mana. Kembalikanlah aja ke koridor yang ini tadi, demokrasi ekonomi. Lah demokrasi ekonomi sekarang ada nggak demokrasi ekonomi itu di BUMN kita? Apa sih indikator demokrasi ekonomi? Ada people participations. Ada benefit yang divided to people ini kan. Ada kesejahteraan yang dibagi juga di situ. Lah kalau dua indikator dari demokrasi ekonomi ini, participation itu dalam arti mungkin macam-macam ya. Kalau kita bilang, oh itu koperasi itu tidak efisien, tidak efektif kan gitu. Jangan salah, Bank of the Year Kanada itu tadi yang saya bilang itu di Sarjana kreditnya dimiliki oleh nasabahnya loh. Jangan kita menilai koperasi atas dasar yang kita lihat di Indonesia saja. Memang koperasi berkembang di negara lain yang tidak cuma di Indonesia. Loh padahal kita naruh di UUD 45 nggak banyak loh ya negara yang naruh seperti itu. Tidak ada malahan. Oh tidak ada. Bahkan negara yang tidak punya undang-undang dasar koperasinya maju tahu Mas. Apa itu? Israel. Ini di luar ya soal Zionisme. Israel itu waktu tahun 1917 ada perjanjian Balfour. Terus kemudian mereka itu datang sebagai koloni-koloni kan dari Inggris dan mana-mana. Itu mereka itu berkoloni itu membangun koperasi Mas. Dan koperasi yang dibangun di tengah gurun pasir itu apa?
kalau pangeran-pangeran raja-raja di situ itu menghabisi ekstraktif minyak apa segala macam, mereka membangun pertanian. Dan sekarang sistem pertanian mereka yang paling maju di dunia. Dan ekonominya adalah ekonomi pertanian itu sebagai basis karena apa? Mereka tahu persis negara berdaulat. Negara yang punya pertahanan kekuatan paling kuat adalah pertanian atau pangan. Dan Bung Hatta sudah memberikan koridor juga bahwa ekonomi yang ujung jangan jadi pangkal, yang pangkal jangan jadi ujung. Artinya apa? Ekonomi domestik, pangan sama energi ini yang menjadi basis. Lah ini, jadi Israel ini dibangun desanya itu juga pakai koperasi namanya Mozaf. Mozaf itu adalah koperasi milik masyarakat desa. Terus koperasi yang corporate yang agak independen tapi basisnya juga pertanian adalah kibbutz. Sekarang merger, Mas. Mereka cuma bangun 2 koperasi. Ini pun merger lagi, mau nambah 70.000. Iya. Nah, tadi mengutip Bung Hatta ya secara bebas itu kan jelas beliau tuh ingin koperasi itulah menjadi ini. Lalu yang disebut-sebut adalah antara lain pangan dan energi tuh. Nah, kita jangankan energi, pangan aja koperasi tidak berperan ya, relatif pernah berperan di KUD. Nah, kalau energi kan kayaknya peran koperasi nyaris nggak ada tuh, Mas. Nggak ada. Nyaris nggak ada ya. Anggaplah renewable energy misalnya. Iya. Mana sih yang ada turbinnya milik koperasi? Kalau di Eropa, kita lihat di mana-mana itu turbin-turbin yang besar-besar itu digerakkan oleh koperasi. Refinery loh, Mas, bahkan. Itu di Amerika itu koperasi. Dan itu dari sejak tahun 1920-an mereka sudah membangun itu. Oke, untuk sementara energi bolehlah tahap kedua. Kita bicara pangan lah ya, pertanian lah. Berarti kan ada sebetulnya kalau mau bicara kembali ke pokok kita, Koperasi Desa Merah Putih, ya nama itu boleh kita pakai, tapi idenya mau kita bongkar semua nih. Jangan ngikuti yang sedang berkembang di wacana ini. Kan punya 2 argumen utama nih. Satu memang koperasi perintah konstitusi ya toh, dan itu sudah. Kedua, dia terbukti di banyak negara itu bisa jalan. Yang ketiga terkait pertanian, mayoritas penduduk kita juga masih di pertanian. Masih separuh penduduk kita hidup di desa. Artinya alasan-alasannya cukup untuk pemerintah sangat-sangat fokus kepada koperasi. Kan begitu ya. Nah, tetapi koperasi desa yang disodorkan ini kayaknya malah tidak menyambut kondisi ini. Nah, sebagai penutup, apa konkret aja, Mas, kita misalnya kita nggak setuju dengan ini bagian mananya. Jadi mestinya kalau membangun namanya boleh tetap sama, misalnya koperasi desa atau apapun. Menurut Mas Suroto mestinya membangun koperasi, terutama sekali koperasi terkait non simpan pinjam lah, simpan pinjam nanti kita diskusi sendiri di desa, di pertanian itu seperti apa mestinya? Jadi menurut saya bikin aja ada 38 provinsi atau berapa sih sekarang, Mas? 38 ya. 38 ya. Nah, 520-an kabupaten kota. Provinsi nambah terus saya itu sampai bingung ngapal namanya. Kecamatannya 38 provinsi. Udah ada 38 koperasi merah putih nih. Iya. Saya pengen ada labelnya gitu. Iya. Terus kemudian jadi setiap gubernur saya kemarin kan habis retret itu. Ini sebagai ujian bagaimana Anda itu berkerakyatan apa enggak lah gitu. Perintahnya jelas nih. Misalnya 50% dari BUMN yang saya mau likuidasi ini saya ingin dikoperasikan, coba dia bisa dihidupkan sebagai basis. Ini apa enggak? Saya imbreng langsung. Imbreng itu kan penyerahan ya. Tidak usah pakai devastasi, right issue. Iya. Langsung saya serahin. Saya tanda tangan PP-nya hari ini. Ya beberapa daerah itu juga punya aset loh, lumayan. Aset BUMN ini yang akan diimbrengkan ini adalah yang terkait sama sektor pertanian. Langsung diserahkan apa? Kepada Koperasi Merah Putih yang ada di setiap provinsi tadi. Terus bisnisnya jelas. Terus kemudian apa? Mengkoordinasikan untuk pendistribusikan pupuk sama pupuk subsidi ya, terutama sama gas misalnya. Gas melon. Ya. Terus kemudian daya dukungnya itu kan bisnis-bisnis seperti RNI ini yang yang punya basis pertanian. PTPN. RNI terutama RNI ya, terutama PTPN Bulog. Ini baru presiden itu saya anggap serius. Tapi kalau cuman kita akan pakai dana desa, itu sudah jelas itu mengadu domba BUMDes sama koperasi yang isinya sebetulnya BUMDes ini juga sebetulnya selama ini mungkin juga tidak terlalu serius-serius sama dikembangkan kan gitu. Nah ini kan udah undang-undangnya nggak ada, perintahnya nggak jelas,
terus kemudian duitnya juga masih akan dibayangkan, Iya. boro-boro membangun kantornya kan gitu. Kalau Danantara naik kan ironis sekali kan gitu. Ini urusannya itu cuman mau nyelamatin siapa sih? Itu kan debitur-debitur yang kreditur-kreditur yang nongkrongin aset di BUMN itu, yang mereka pengen mengkonversi itu jadi saham kan. Maksudnya nanti yang akan diklaim sama pemerintah, oh ini foreign direct investment saya sudah sekian kan gitu, naiknya 7.000. Ini sepanjang sejarah dari sejak zaman Majapahit kamilah pemilik kinerja. Nah, kalau bangunannya seperti itu, dan sekarang ada model namanya koperasi multipihak, Mas. Ini koperasi multipihak itu, ini juga solusi. Tadi kan ada konflik dengan pemerintah desa. Lah koperasi multipihak ini, pemerintah desa itu bisa menjadi klaster, karena keanggotanya klaster-klaster atau kelompok-kelompok. Sebagai badan hukum, BUMDes itu kan badan hukum. Dia boleh menjadi anggota Kopdes. Tidak harus orang saja. Tidak harus orang. Asal badan hukum bisa ya. Betul. Dan gunakan itu juga PP 33 tahun 98 yang tadi saya itu sebagai perintah itu bisa dilanjutkan dengan penyertaan modal daerah loh, nggak hanya negara saja. Kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai badan hukum publik boleh juga masuk, Mas. Boleh. Jadi hebatnya koperasi multipihak itu dibandingkan dengan koperasi konvensional di situ. Dia bisa anggotanya badan hukum, dia bisa anggotanya itu klaster, apakah hanya klaster investor, klaster konsumen, klaster. Nah, ini artinya apa? Cita-cita tadi untuk mengkonsolidasikan teman-teman di desa itu supaya mereka punya kekuatan ekonomi dari hulu hilir, on farm, off farm, sampai non farmnya itu terkonsolidasi. Ini ideal dari kelembaganya. Kalau menurut saya, saran saya, walaupun ini baru direkognisi di tingkat permen ya, belum di undang-undang. Model koperasi multipihak inilah masa depan dari gerakan koperasi desa ini, Mas. Dan ini hebatnya adalah dia bisa menyelesaikan juga konflik tadi, pertentangan antara BUMDes sama Kopdes. Kalau memang pikirannya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan lembaga ini juga memungkinkan secara hukum, secara organisasi, kenapa tidak dipakai kan gitu. Jadi intinya saya pengen Pak Prabowo presiden yang sekarang punya kuasa sangat besar di Danantara ini, bikinlah versi Danantara yang untuk rakyat, jangan hanya untuk elit gitu. Terima kasih, ini penutup yang bagus. Demikian ya para pemirsa. Jadi Mas Suroto kita datangkan dan pesannya sangat jelas, koperasi dan koperasi. Thank you. Terima kasih.